Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, kita akan lanjutkan video kita yang kedua mengenai bagaimana sih cara membuat fitur login dengan JSON Web Token, yang mana API servernya kita menggunakan Coiniter 4 yang sudah kita buat di video pertama sebelumnya. Dan kali ini kita akan buat API kliennya, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Kotlin Android Studio. Baik teman-teman, kita akan coba tes kembali menggunakan Postman, dimana ketika kita pengen request atau get data pada controller mahasiswa, itu akan muncul sebuah respon JSON seperti ini gitu ya. Jadi nantinya kita akan membuat sebuah kelas data ini untuk menampung JSON-nya. Kemudian kalau misalkan kita login, yang mana username-nya sesuai yang sudah kita buat sebelumnya, ya kita gunakan get, kemudian kita send, maka respon JSON-nya seperti ini. Ada status, error, kemudian ada token, username, dan email. Kemudian dengan token ini, kita bisa mengakses controller mahasiswa, namun kita harus mensertakan sebuah authorization dengan tipe bearer token. Kemudian kita masukkan di sini, kemudian kita send. Kita coba lagi, send kembali. Oke, kemudian kita copy di sini, kita pastekan, sudah. Maka datanya tampil. Sebelumnya kita sudah ngeset bahwasanya token ini dia akan expire selama 30 detik saja gitu ya teman-teman. Baik, kita langsung saja, silakan buka project Kotlin-nya, Android Studio-nya. Langkah pertama yang kita buat adalah kita akan membuat sebuah kelas baru untuk menampung session-nya. Kalau di sini namanya share preference gitu ya teman-teman. Baik, kita langsung saja. Silakan kita buat klik kanan ya, new. Kita buat di sini package ya, misalkan nama package-nya itu share preference. Ini boleh pakai strip atau tidak ya. Di sini saya buat pakai underscore saja. Kemudian di enter. Kemudian di dalam package di sini saya akan membuat class dengan new Kotlin class. Kemudian kita buat class namanya itu pref manager. Oke, kemudian di dalamnya kita akan buat sebuah parameter konteks di sini. Oke, selanjutnya di dalam di sini, oh ya, ini masih merah, tekan Alt Enter ya teman-teman. Kemudian di sini saya buat variable file, private mode sama dengan 0. Kemudian private file, pref name, ini namanya share preference ya. Kemudian private file is login, namanya is login. Ini untuk menampung sebuah nilai ya dari pref manajernya. Is login ini dia akan ngecek dulu ya. Jadi kalau misalkan kita tanpa menggunakan JWT, kita bisa memanfaatkan ini untuk ngecek apakah sebelum kita mengakses sebuah activity, apakah loginnya tersimpan ya gitu ya, bernilai true atau tidak gitu. Nah, bisa kita gunakan yang ini nantinya. Baik, di sini saya buat variable pref, kemudian share it preference sama dengan konteks, kemudian panggil pref name-nya, kemudian koma private mode, kemudian var editor share it preference, maaf di sini titik editor ya, sama dengan pref titik edit. Oke, kemudian saya akan membuat sebuah function. Pertama set login, di dalamnya itu kita buat sebuah parameter is login, tipenya itu boolean. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan loginnya sukses, maka set loginnya yang is loginnya ini nilainya akan true. Jadi kalau misalkan mengakses sebuah activity, xlogin-nya sudah tersimpan nilainya true gitu ya teman-teman, maka
boleh mengakses activity tersebut. Nah, karena di sini kita menggunakan JSON Web Token di API-nya, API servernya, ini kemungkinan nggak akan kita manfaatkan gitu ya. Teman-teman boleh buat ini atau enggak gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian saya buat panggil editor, put boolean. Kemudian nilainya, di sini is login ya. Sama dengan is login. Oke. Kemudian editor commit. Kemudian kita akan membuat sebuah function lagi untuk menyimpan username ya ke dalam session. Set username sama dengan username tipe datanya itu string. Kemudian editor sama kayak gini tapi punya string. Nanti kita akan membawa key, namanya key-nya itu username dengan nilai username pada parameter ini. Nah, gitu ya. Kemudian editor commit. Baik. Kemudian nanti saya akan menyimpan sebuah token ke dalam session juga. Jadi saya buat fun set token sama tipe datanya string. Ini saya copy saja ya, teman-teman. Nah, gitu ya, teman-teman. Kemudian saya akan membawa sebuah nilai email ke dalam session. Boleh juga ya. Sama set email, nanti key-nya email ya. Oke, sudah teman-teman. Kemudian buat function lagi, function is login. Ya, kalau misalkan dia login gitu ya teman-teman, gini. Kemudian kita return pref titik get boolean. Kemudian is login, false. Nah gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak login, maka nilainya false. Kemudian saya akan tapi mengambil nanti nilai session yang sudah tersimpan, yang sudah kita set di function di sini. Maka kita harus membuat sebuah variable, membuat sebuah function untuk mengambil datanya. Jadi get username, kemudian di sini tipe datanya tadi string ya. Kemudian kita return pref get string. Oke, kemudian key-nya tadi kan username ya. Kemudian di sini kosong. Nah, gitu teman-teman. Di sini masih error. Oh ya, di sini kita tambahin tanda tanya ya. Oke, sip. Sama dengan yang token dan email. Silahkan buat dua function lagi. Di sini email, oke, kemudian di sini email, kemudian nanti kita akan get token juga sebagai untuk authorization nantinya, kemudian token di sini. Oke, ini kita sudah membuat sebuah kelas preference manager untuk mengatur gitu ya nilai session yang kita simpan nanti, kemudian kita get juga sessionnya. Jadi pada file inilah kita ngaturnya gitu ya, atau membuat function-functionnya. Oh ya, satu lagi ada ketinggalan function untuk logout. Misalkan kita buat function misalkan remove data, artinya menghapus semua data session. Kalau di PHP itu session destroy ya namanya. Jadi di sini cukup editor remove, bukan remove ya, tapi clear. Kemudian editor commit. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah model ya, data kelas ya, untuk menampung respon message yang ini. Jadi ada status error. Di sini kita ambil ini aja ya. Status error messages token username dan email. Jadi di sini saya buat kelas baru ya, teman-teman boleh rapiin aja ya, kita pisahin mana API-nya, mana file activity-nya, mana file modelnya menggunakan package gitu ya. Di sini saya nggak berantakan aja ya, nggak masalah. Di sini saya buat data class, namanya itu respond login. Nah gitu ya. Kemudian di dalamnya di sini saya akan membuat beberapa nilai. Misalkan serial name gitu ya, itu ada status ya,
status error messages. Teman-teman boleh silakan ketik aja perintah ini. Baik, ada 6 sebuah parameter ya di dalam kelas respon login. Nah, di sini kenapa beda? Ya, boleh ya teman-teman boleh pakai yang di atas yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita menginisialisasi atau mengganti nilai respon itu menggunakan kata-kata kita gitu ya. Atau kita singkat misalkan gitu ya. Atau kita samain aja boleh. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita akan membuat API-nya atau API-nya untuk endpoint login. Nah, di sini saya tambahin paling bawah saja. Di sini saya buat @get, endpoint-nya itu login. Kemudian fun, kita akan membuat sebuah function check user login nantinya. Di mana di sini kalau di Postman itu kan ada parameter ya. Parameternya itu menggunakan query params. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan sebuah add query gitu. Kemudian di sini parameternya username nantinya yang akan kita kirimkan. Tipe datanya itu string. Dengan cara yang sama di sini user password. Jadi kita samain aja ya teman-teman dengan nilai field-nya. Kemudian di sini jangan lupa call. Oh ya, .2 ya. Call. Ambil yang retrofit. Kemudian respon login. Oke teman-teman. Sudah ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah activity baru. Jadi di sini saya akan membuat activity baru. Activity. Kemudian empty activity. Di sini saya misalkan nama activity-nya adalah form login. Seperti biasa, teman-teman ketikkan binding ya. Di sini kita akan membuat layout untuk form login-nya. Silakan diklik di sini, tekan Ctrl, kemudian kita pilih yang split, teman-teman. Untuk di sini kita akan ganti dengan yang namanya linear layout. Oke ya. Kemudian kita tambahin di sini orientasi vertikal. Untuk inputannya kita akan memanfaatkan sebuah material text input. Teman-teman silakan browsing, itu namanya situsnya itu material.io. Kemudian ambil yang komponen di sini. Kita scroll paling bawah, cari yang text input, text field. Kemudian kita ambil yang implementasi. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, pada bagian di sini kita akan copy, pastikan di sini. Oke, di sini boleh tambahin di bagian text input layout-nya supaya tidak berwarna abu-abu. Kita ganti dengan background namanya white. White-nya bukan text input layout ya, tapi di bagian text input edit text. Kemudian di bagian text input edit text kita buat tambahkan ID. Di sini misalkan txt username. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian di text input layout, di sini saya akan kasih margin vertikalnya itu misalkan 10 dp ya, supaya ada jarak nantinya. Kemudian margin horizontal kita akan tambahin 8 dp. Baik. Selanjutnya kita akan tambahin sebuah icon di depannya. Itu ada contekannya ya. Di bagian di sini. Nah, gitu. Kita akan tambahkan atributnya ini. Oke, kita cukup tambahkan yang ini. Kemudian kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Untuk drawable-nya ini masih merah. Teman-teman boleh klik kanan di bagian drawable. Ambil new, kemudian vector asset. Di bagian vector asset kita tambahkan cari yang people gitu ya. Ambil yang ini people alt, kemudian OK. Kemudian di sini ganti nama name-nya itu people. Kemudian next dan finish. Di sini bisa kita ganti langsung namanya people. Oke, paham ya di sini teman-teman? Selanjutnya kita akan di sini saya hide dulu ya. Kita akan tambahin lagi sebuah text input. Jadi ini kita copy aja ya teman-teman. Untuk yang
password. Nah gitu ya. Jadi text fieldnya silakan buat aja username di sini supaya berbeda. Ini masih merah ya. Jadi supaya berbeda ya, ID-nya tidak boleh ada yang sama. Kemudian, nah di sini kita ganti txt password. Kemudian tambahkan atribut input type itu text password. Nah, oke ya. Kemudian di sini satu lagi teman-teman, di bagian text input edit text yang username, tambahin lagi yang input type-nya itu person name ya. Baik, selanjutnya untuk icon yang password bisa kita tambahkan dengan cara yang sama di bagian drawable-nya. Klik kanan, new, vector asset. Kita akan tambahkan sebuah clip art. Misalkan namanya log ya. Untuk password itu namanya log. Kita pilih yang log di sini. Kemudian klik OK. Di sini kita ganti name-nya jadi log. Kemudian next dan finish. Kemudian di sini bisa kita ganti dengan icon log. Nah, gitu ya. Kemudian di contoh kasus sebelumnya kita bisa tambahin sebuah icon untuk menampilkan password gitu ya. Di sini ada contekannya. Nah, yang ini. Kita bisa tambahin yang namanya itu and icon mode password toggle ya. Toggle gitu ya. Jadi kita copy bagian di sini, kita pastikan di bagian text input layout pada bagian passwordnya. Nah gitu kelihatan. Selanjutnya kita akan tambahin sebuah button. Di sini material button, width-nya itu match, height-nya wrap. Dengan cara yang sama kita akan copy aja layout margin vertikal dan horizontalnya. Nah gitu ya. Kemudian kita kasih ID button login. Nah gitu ya. Kemudian kita tutup dulu. Kita kasih tag login. Nah gitu. Hasilnya seperti ini. Baik ya, ini desainnya sederhana saja ya teman-teman. Kemudian kita masuk di bagian manifest dulu teman-teman. Kita akan rubah di bagian action bar-nya untuk yang form login. Nah di sini activity form login-nya saya tambahin sebuah label namanya form di sini saya tambahkan silakan login. Nah, gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memunculkan atau menampilkan terlebih dahulu form login ketika di running. Jadi untuk sementara aja dulu ya. Jadi sebenarnya nanti yang kita jalankan tetap main activity-nya atau nampilin datanya gitu. Jadi kita buat dulu di bagian form login activity-nya untuk kita munculkan pertama kali ketika di running. Jadi untuk activity di sini exported-nya saya ganti dengan true. Kemudian intent filternya yang ada pada main activity ini saya cut. Di sini saya ganti dengan false terlebih dahulu. Oke. Kemudian di bagian form login ini saya ganti, ingat ya teman-teman, kita kasih penutup seperti ini. Oke, kemudian kita pastikan yang intent filter tadi. Baik, jika sudah kita running. Kelihatan di sini ya teman-teman. Nah, kita bisa inputkan username gitu ya. Ini belum ada aksi. Jadi ketika klik di sini, nah gitu, kelihatan. Kemudian kita klik login, maka akan kita buat proses nanti di bagian login-nya. Nah gitu ya teman-teman. Baik, kita hide dulu. Selanjutnya kita akan membuat sebuah aksi di bagian tombol login-nya. Kita masuk di form login activity-nya. Ini saya hide dulu. Di sini di form login activity-nya saya akan tambahin private let init var namanya prev manager. Kita ambil yang ini. Nah gitu. Kemudian kita inisialisasi bahwasanya prev manager ini sama dengan panggil yang file prev manager yang sudah kita buat, kemudian this. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah function function do login ketika diklik tombol login nantinya. Kemudian saya akan buat variable file username untuk menampung di sini binding txt username.
kemudian titik text. Dengan cara yang sama, di sini saya buat file user password, kemudian di sini password, baik ya. Kemudian kita akan panggil rClient, nah gitu. Kemudian instance, kemudian cek user login, di mana di bagian cek user login ini ada dua parameter, username dan user password. Jadi username dan user password. Kemudian saya enter dulu. Oh ya, di sini tambahin dulu ya toString. Kemudian enq object callback retrofit. Di sini panggil yang respond login. Di sini masih merah, tekan Alt enter. Oke ya teman-teman. Di bagian on failure-nya kita hapus dulu to-do-nya, termasuk untuk yang bagian responnya. Nah, di sini karena kita sudah membuat oh ya, teman-teman, kita bisa buat di sini ya sebuah pesan error jika username is empty atau username-nya itu masih kosong sama dengan 0 ini, maka kita akan buat binding txt username set error, isian wajib isi gitu ya. Nah gitu. Kemudian else if dengan cara yang sama user password is empty atau user password kosong, maka jika tidak, baru yang rClient-nya kita pindahin ke dalam else-nya, kondisi else-nya. Di sini saya cut dulu ya. Pastikan ke sini. Gitu. Benar teman-teman, paham ya? Kemudian baru kita bisa cek apakah username atau passwordnya ada gitu. Caranya gini, saya akan buat jika respond is successful. Nah gitu ya, jika sukses berarti nanti dia berhasil login. Jika tidak, saya buat gini. Seperti biasa, JSON obj, kita akan convert nanti ya nilai JSON-nya. Kemudian response error body titik charm stream, kemudian read text ya. Oke, di sini masih merah, kita tambahin tanda seru 2 kali ya. Nah, ini gunanya apa teman-teman? Kalau kita coba tes Postman, kalau misalkan passwordnya atau username yang salah, maka kan kita mendapatkan respon seperti ini ya. Nah ini, maaf user passwordnya ada salah. Jadi nilai ini kita akan convert dalam bentuk string, kita akan ambil pesan errornya. Jadi maka dari itu saya akan tambahin lagi di sini ya, file message error gitu. Kemudian JSON object kembali, kemudian JSON obj, kemudian get string, ambil yang messages-nya. Yang di sini ya, messages. Oke, kemudian baru kita ambil yang nilai error. Jadi kita cek dulu jika messages errornya titik get string, nilainya itu error, tidak kosong gitu ya. Nah, gitu artinya maka kita akan tampilkan pesan errornya ini, kita set nanti di bagian username. Jadi binding txt username titik set error gitu ya, kemudian baru messages error titik get string, kemudian error. Nah gitu. Kemudian kita bisa set txt passwordnya itu kalau misalkan, jadi kalau kita buat program walaupun nanti passwordnya salah, kita harus buat pesannya tetap username atau passwordnya tidak valid gitu ya, jangan sampai nanti kita memberitahu kepada user passwordnya juga salah gitu ya, nanti mudah diinjeksi gitu teman-teman. Di sini set text saya kasih error, saya kasih kosong, kemudian binding txt username, kemudian request focus. Nah gitu ya teman-teman. Oh ya, di sini kita bisa tambahin ya binding titik txt username request focus, termasuk yang password. Nah gitu ya teman-teman. Silakan dijalankan kembali projectnya untuk ngetes. Di sini teman-teman, ini masih tulisannya masih label, nanti bisa kita rubah ya.
Nah, misalkan saya buat user Novinaldi, passwordnya 123, kita login, kita cek dulu ya. Oh ya, maaf ya teman-teman, karena kita belum panggil duk loginnya di sini. Kita buat binding .btn login set on click listener, kemudian do login. Kita jalankan kembali projectnya. Di sini kalau kita klik isian wajib isi, misalkan di sini Novinaldi, username yang sudah ada. Di sini passwordnya wajib isi, misalkan 123, passwordnya itu sebenarnya 1 sampai 6 ya. Oke, di sini ketika saya klik login, nah maka muncul notifikasi maaf user password Anda salah. Nah, gitu ya teman-teman. Gimana, paham ya sampai di sini? Baik, terlebih dahulu kita masuk ke layoutnya ya. Tadi labelnya ada yang ketinggalan. Teman-teman bisa tambahin di sini di bagian hide-nya untuk yang password. Di sini kita tambahin password. Kemudian untuk yang username kita ganti dengan username. Nah, gitu ya teman-teman. Kita back lagi. Jika sudah, maka kalau misalkan responnya sukses, maka kita arahkan ke main activity. Namun, kita harus membawa tokennya. Nah, maka dari itu sebelum kita masuk ke di sini, kita akan edit sedikit pada bagian API-nya. Nah, gitu. Setiap ada akses ke controller apapun itu, mau controller mahasiswa ataupun controller yang kita buat baru, misalkan tugas kalian mahasiswa saya yaitu mata kuliah ya. Nah, maka kita harus tambahkan sebuah header namanya ya, sebuah header. Jadi setiap proses yang ada, baik itu create, method get, method delete, put dan update, maka kita harus tambahkan autorisasinya. Caranya yaitu misalkan di bagian get data di sini. Ini saya enter aja ya supaya rapi sedikit. Pada function get data saya akan tambahkan namanya header. Kemudian di dalam headernya namanya itu authorization sesuai dengan tulisan yang di sini ya, authorization. Oke. Kemudian authorizationnya kita buat sebuah variable token outs misalkan yang tipe datanya itu string ya. Tipe datanya tuh string karena kita nanti sudah menyimpan di bagian pref manajernya, kita sudah membuat sebuah function untuk menyimpan tokennya ke dalam session. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita kembali ke API tadi, sudah kita buat headernya, nanti kita buat semuanya ya, ke semua metode yang ada. Kita back lagi ke form login. Di bagian kalau misalkan sukses, maka saya akan menyimpan sebuah token ke dalam session. Jadi caranya adalah pastikan kita sudah inisialisasi pref manajernya ya. Kemudian kita tambahkan di sini pref manager set token. Nah, gitu ya. Kita set tokennya dari mana? Dari response body gitu, kemudian token. Nah, gitu. Di sini masih ada merah, tekan Alt enter, ambil yang wrap width ini. Sudah. Nah, jadi tokennya sudah kita simpan ke dalam session. Kalau misalkan kita pengen nyimpan username-nya ke dalam session ya, sama caranya pref manager set username, kemudian respond body username. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, cara yang sama untuk yang email gitu ya. Pref manager set email, kemudian respond body, kemudian email. Sudah, di sini masih merah, Alt enter. Oke. Jika sudah, maka kalau loginnya sukses, maka kita akan munculkan pesannya. Toas di sini pesannya messages ya, yang sudah kita simpan ke dalam respon message ya. Kita kembali ke bagian respon loginnya udah ya messages. Kita pastikan dulu ya tulisannya harus sama. Kita back lagi form login. Kita buat make text di sini this add form login. Saya akan buat panggil respon body, kemudian messages, MSG ya.
Kemudian di sini jangan lupa tanda tanya. Kemudian koma di sini. Kemudian toas, titik long. Di sini masih merah. Make text-nya, maaf ya teman-teman, ini masih merah. Alt enter ya. Di sini pakai yang application contact. Kalau masih merah. Kemudian toas, titik long. Kemudian titik show. Baik, ini sini show ya. Kemudian kita munculkan pesannya ke dalam bentuk toas. Kemudian kita arahkan ke main activity. Intent. Kemudian this form load activity. Kemudian koma main activity titik class Java. Sudah teman-teman, kemudian baru kita lakukan finish. Kalau kita running project kita kembali, di sini kita coba login ya dengan username yang sudah kita simpan dalam database. 1-6 passwordnya, kita login. Di sini akan muncul pesan login berhasil. Nah, gitu ya teman-teman. Di sini kenapa datanya belum tampil? Karena kita belum menambahkan parameter di bagian proses tampil data di sini, parameter otorisasinya gitu ya. Jadi kita hide dulu, kita masuk ke data fragment ya. Untuk nampilin datanya itu di bagian data fragment yang sudah kita buat sebelumnya. Kita ambil fragment, di sini data mahasiswa fragment. Kemudian kita masuk ke function get data mahasiswa. Nah, di sini di get data cari, kita masuk cari yang API tadi. Di get datanya kita sudah menambahkan header ya, header authorization. Oke, maka kita harus tambahin dulu parameter di sini. Ya, kita akan ambil token yang sudah kita simpan ke dalam session menggunakan Pref Manager tadi. Maka dari itu di bagian data fragment di sini saya akan tambahkan private file seperti biasa, seperti yang tadi ya, sama yang tadi. Pref Manager, kemudian Pref Manager. Oke, sudah. Kemudian di bagian on view create kita buat di sini ya, bukan on create view ya, tapi on, kita tambahin dulu ya, override fun on create view. On view create, oke ya. On view create, kemudian di dalam di sini kita akan tambahkan Pref Manager sama dengan Pref Manager titik require context. Kenapa bukan this? Karena ini fragment ya, maka kita ganti dengan require context. Baik, kemudian di bagian get data mahasiswa di sini saya akan buat sebuah variable file token out, gitu ya, mengambil dari session. Berarti Pref Manager, kemudian get, bukan set ya, get token, kemudian namanya tadi adalah token out. Di sini bukan kayak ini ya. Cukup yang get token saja. Satu lagi ada ketinggalan ya teman-teman, karena di sini authorization-nya kita menggunakan tipe bearer ya namanya. Berarti kita harus tambahin di sini. Jadi saya tambahin pakai kutip saja ya. Ini saya hapus dulu kutip 2, kemudian bearer namanya, IP-nya, kemudian panggil Pref Manager gitu, kemudian titik get token. Nah, gitu ya, menggunakan string seperti ini, kurung kurawal. Baik, kemudian baru di bagian respon client extend get data, tambahin token out, koma cari. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Paham ya? Kita coba apakah benar datanya tampil. Kita jalankan kembali project kita. Silakan dicoba untuk login kembali. Di sini login berhasil. Lihat loading datanya. Silakan ditunggu. Kemungkinan datanya agak banyak ya. Oke. Datanya tampil. Kalau kita cari berhasil. Kalau misalkan kita simpan datanya, ini akan terjadi error atau nggak ada token required. Nah, gitu ya. Ada error di sini. Harus diminta tokennya teman-teman.
Nah, gimana, paham ya sampai di sini? Oke, jadi untuk selanjutnya di sini kita harus mengganti pada bagian under manifestnya. Jadi kalau misalkan yang dijalankan terlebih dahulu adalah mahasiswanya, bukan loginnya. Jadi kalau misalkan tokennya expire, maka akan dia kembali ke login. Jadi di sini saya buat false dulu, gitu ya teman-teman. Kemudian ini saya cut. Kemudian di bagian main activity-nya saya ganti dengan true. Saya pastikan ke sini. Nah, gitu. Bagaimana caranya supaya kalau misalkan tokennya udah expire, maka kita harus tambahin. Jadi kita coba di bagian yang data mahasiswa fragment ya teman-teman. Di sini. Kalau responnya sukses. Kalau tidak sukses, maka kayak gini. Saya akan membuat else ya. Di sini sama kayak tadi, JSON obj gitu. Kemudian JSON object, kemudian respon error body. Di sini titik dua kali, kemudian char stream, kemudian read text. Oke, kemudian saya akan buat toas. Nah, gitu ya. Make text. Kemudian karena ini fragment, berarti kita ganti dengan konteks. Untuk pesannya kita ambil dari JSON getString messages. Nah, gitu. Kemudian di sini koma toas, di sini masih merah ya teman-teman. Saya ganti coba this ya. Bisa nggak ya? Require context. Di sini tanda kutip JSON obj titik getString kemudian messages gitu ya. Kemudian koma toas long titik show. Oke, jadi gunanya untuk apa ya? Nah, teman-teman kan masih bingung ya. Ini gunanya untuk kalau misalkan tokennya udah expire. Contohnya seperti ini. Kita coba get data lagi ya. Menggunakan token yang sudah lama. Ini kan kita akan memunculkan pesan ini ke dalam kode kita. Maka kalau udah muncul pesan ini, kita arahkan kembali ke login gitu ya teman-teman. Jadi di sini jika sudah muncul pesannya, kita masukkan ke dalam toas, maka arahkan ke start activity, kemudian intent, kemudian panggil yang kita coba this ya, this, kemudian arahkan ke form login ya, form login kelas Java. Oke, di sini ubah dengan konteks namanya. Oke, jika sudah finish. Kenapa konteks? Karena kita menggunakan data fragment. Ini bukan finish ya, karena ini fragment maka kita tidak menggunakan finish. Baik, kita jalankan kembali projectnya. Jadi ketika menjalankan project kembali, maka yang dijalankan terlebih dahulu adalah main activity-nya untuk menampilkan data mahasiswanya. Kita buktikan apakah kalau misalkan tokennya expire ya teman-teman. Nah, terlihat di sini masih terdapat error. Kalau kita cek logcat-nya, data mahasiswa di sini, double klik. Di sini masih terdapat error ya teman-teman, karena kalau kita jalankan tadi, maka dia force close. Yang membuat force close-nya adalah di bagian di sini, toasnya. Jadi tadi silakan teman-teman rubah require konteksnya jadi konteks gitu ya teman-teman. Kemudian di sini bukan messages, tapi kalau kita lihat di sini tulisannya message ya, nggak pakai S ya teman-teman. Berarti kita rubah, kita hilangin S-nya. Kita lihat ya, kita jalankan kembali. Di sini ini ada prosesnya, invalid ya, expired token. Silakan login kembali. Oh ya, project kita bukannya ini teman-teman. Kita ambil yang PRJ CRUD. Kita klik di sini, itu invalid expired token. Jadi kalau misalkan kita login kembali, maka datanya tampil. Gimana teman-teman? Paham ya sampai di sini? Semoga paham. Baik, mungkin video saya sampai di sini dulu. Kalau misalkan teman-teman masih ragu, silakan tanya di kolom komentar ya. Perlu diingat teman-teman di bagian API kliennya. Oh ya, di bagian API-nya di sini tambahkan semua metode yaitu header authorization-nya. Kemudian setiap proses yang mengarah ke R client seperti contoh
kita pengen gunakan metode post di bagian form add di sini, form add mahasiswa. Nah, di sini ya, ketika kita pengen menyimpan sebuah data, nah maka tambahkan, ikut sertakan sebuah token auth-nya. Caranya sama dengan yang di bagian data mahasiswa fragment yang di sini. Gini caranya, ya. Gimana teman-teman? Semoga paham. Jadi tutorial saya sampai di sini dulu. Silakan teman-teman improve. Silakan teman-teman tambahkan untuk yang metode selain dari yang get ya. Jadi tambahkan sendiri ya untuk yang post, delete, put dan seterusnya. Nah gitu ya teman-teman. Baik, sekian dulu. Semoga bermanfaat video saya bagian kedua ini mengenai login di pemrograman Kotlin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.